Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mengalami peningkatan mencapai 26 kasus. Lantamal 1 Belawan lakukan penyemprotan disinfektan terhadap seluruh kapal yang masuk ke pelabuhan. Sejumlah daerah di Sumatera Utara melakukan penyemprotan disinfektan mencegah penyebaran COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 1 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 23%, yakni mencapai 26 kasus. Data tersebut bertambah 6 kasus dari data sebelumnya, 5 diantaranya dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan rapid test. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 31 Maret 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 naik sebesar 23%, yakni mencapai 26 kasus, di mana 5 kasus tambahan dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan cepat atau rapid test. Jumlah PDP sebanyak 70 orang atau turun sebesar 8,5% dari data sebelumnya. Sementara ODP berjumlah 2.934 orang, bertambah sebesar 0,8%. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghimbau masyarakat agar mematuhi instruksi pemerintah dalam hal penanganan penyebaran COVID-19. Orang dalam pasien positif berjumlah 26 orang. Ya, ada penambahan menjadi 6 orang dari sebelumnya 20 orang. 5 orang dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan cepat, rapid test. Lalu pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 70 orang. Orang dalam pemantauan saat ini berjumlah 2.934 orang. PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution mengimbau masyarakat untuk tidak datang dan pergi dari Kota Medan maupun wilayah lainnya yang terjangkit COVID-19. Himbauan diberikan guna memutus rantai penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan tersebut disampaikan PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution melalui rekaman video berdurasi 1 menit 20 detik yang disebar di sejumlah media sosial. Dalam rekaman, Ahyar memohon agar warga yang bermukim di daerah epicentrum penyebaran COVID-19, khususnya Jabodetabek, tidak datang ke Kota Medan selama 1 bulan ke depan guna mencegah penyebaran virus corona. Hal yang sama juga berlaku bagi warga Medan, diimbau untuk tidak berpergian keluar kota selama pandemi COVID-19. Ahyar menambahkan saat ini Pemko Medan bersama stakeholder terkait terus berjuang mengantisipasi penyebaran corona dengan sejumlah cara, mulai penyemprotan disinfektan hingga pembatasan pergerakan masyarakat. Saat ini diketahui PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution tengah menjalani isolasi mandiri pasca meninggalnya pejabat eselon 2 Pemko Medan yang berstatus PDP pada 25 Maret lalu. Karena berdasarkan data dan fakta ODP, PDP, dan yang positif corona di Kota Medan dan di Sumut, umumnya mayoritas berasal dari sekitar sana. Jadi untuk memutus mata rantai tersebut, kami bermohon, kami berharap sekali kepada saudara-saudaraku, jangan dulu pulang. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin akan menerapkan Undang-Undang Karantina dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular kepada masyarakat dan pejabat daerah, baik TNI dan Polri, yang menolak pembubaran yang dilakukan pihak keamanan di lokasi kerumunan orang banyak. Cukup berdiam diri.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sorbin kepada wartawan usai pelaksanaan apel kesiapsiagaan bencana aman Nusa Dua di Mapolda Su pada Selasa kemarin. Kapolda Sumatera Utara memastikan akan menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 212 dan 216 KUH Pidana kepada semua pihak yang melanggar peraturan dengan sanksi hukuman 1 tahun penjara. Tindakan tersebut diambil atas dasar hukum yang diberlakukan pemerintah Republik Indonesia. Masyarakat juga diimbau untuk mematuhi instruksi pihak kepolisian dengan membubarkan diri dari tempat keramaian di tengah pandemi virus COVID-19. Ngerti nggak kalau ini lagi pencegahan corona? Ngerti nggak Pak? Tahu larangan jangan keluar rumah. Adiknya jangan difoto ya. Bapaknya aja yang foto. Kalau dihimbau bubar nggak usah melawan. Untuk menghindari Pasti kami terapkan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 4 1984. Sanksi hukumannya 1 tahun. Saya ulangi, 1 tahun. Jadi semua apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah ada dasar hukumnya. Yang kedua, kami juga akan menerapkan Undang-Undang Karantina. Ancaman hukumannya 1 tahun, Undang-Undang Nomor 6 2018. Seorang wanita berstatus ODP yang telah menjalani isolasi di Mes PKK Kabupaten Langkat dievakuasi ke Rumah Sakit Putri Bidadari Langkat. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Langkat menyatakan pemindahan ODP tersebut dikarenakan mengalami kontraksi kehamilan. Sebanyak 3 orang petugas penanganan COVID-19 Langkat mengevakuasi seorang wanita ODP dari Mes PKK Langkat ke Rumah Sakit Putri Bidadari Langkat. Dengan menggunakan alat pelindung diri, petugas memindahkan wanita tersebut beserta barang pribadinya. Juru bicara Tim Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Langkat, Arifin Sinaga, menyatakan pemindahan bukan karena peningkatan status menjadi PDP, melainkan karena wanita ODP tersebut mengalami kontraksi kehamilan. Sebelumnya, wanita ODP tersebut diketahui telah menjalani isolasi di Mes PKK Langkat selama 3 hari. Ibu yang lagi hamil sudah kami bawa ke rumah sakit untuk dilaksanakan persalinannya di rumah sakit. Ada kendala sejauh ini Pak untuk penanganan ini Pak? Kendalanya saya rasa nggak ada Bang, cuma ya ada permintaan dari yang karantina, mereka minta ada kegiatan olahraga. Kemarin juga ada kami buat senam agak berjemur. Sejumlah pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara dilakukan secara online di tengah terjadinya pandemi virus corona. Sidang digelar dengan telekonferensi antara majelis dan terdakwa. Sidang online digelar dengan sambungan telekonferensi di mana majelis sidang berada di ruang sidang PN Rantau Prapat, sedangkan terdakwa mengikuti sidang dari Lembaga Pemasyarakatan Lobusona Labuhan Batu. Jalannya sidang dengan menggunakan alat komunikasi dan layar proyektor. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan pelaksanaan sidang secara online dilaksanakan untuk menindaklanjuti instruksi Kejagung RI untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona yang dimulai sejak 30 Maret 2020. Sementara di Kota Medan, pelaksanaan sidang perdana kasus pembunuhan Hakim PN Medan dengan agenda dakwaan juga digelar secara online di ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan. Dalam persidangan tetap dihadiri oleh majelis hakim yang diketuai oleh Erintua Damanik, jaksa penuntut umum dan para kuasa hukum terdakwa. Sedangkan terdakwa menjalani persidangan dari rumah tahanan Tanjung Gusta. Persidangan untuk ketiga terdakwa dilakukan tidak bersamaan karena berkas perkara yang terpisah.
Dalam dakwaan terpisah, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan membuat konstruksi dakwaan primer dan subsidiar dengan menetapkan pasal 340 yakni pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 ayat ke-1, 1E dan 2E KUH pidana dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kuasa hukum terdakwa menilai sidang online belum maksimal karena banyak kendala teknis, namun mereka tidak mengajukan eksepsi sehingga akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa sesuatu hambatan. Seperti yang tadi, kalau saya menilai itu hambatan yang tidak bisa connect. Sepertinya tidak siap kita ini melaksanakan persidangan yang melalui seperti ini. Jadi harapan saya untuk akan persidangan akan datang supaya lebih bagus lagi. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai Lantamal 1 Belawat lakukan penyemprotan disinfektan terhadap seluruh kapal yang masuk ke pelabuhan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Dana proyek senilai 47 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus yang sedang dalam proses lelang di Kabupaten Nias Selatan terancam batal. Pasca dikeluarkan surat edaran Menteri Keuangan tentang penghentian proses pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus. Dalam surat edaran Menteri Keuangan 27 Maret lalu, memerintahkan penghentian seluruh proses pengadaan barang dan jasa kecuali bidang pendidikan dan kesehatan. Surat edaran tersebut dikeluarkan pasca merebaknya virus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Surat edaran yang dikeluarkan berdampak pada terancamnya sejumlah paket proyek yang saat ini dalam proses lelang dengan nilai anggaran 47 miliar rupiah. Sementara pemerintah Kabupaten Nias Selatan saat ini tengah memasuki tahapan tanda tangan kontrak terhadap sejumlah proyek paket bidang tarukim, pekerjaan umum, dan pariwisata. Hingga saat ini Pemkab Nias Selatan masih menunggu kejelasan terkait isi surat edaran Menteri Keuangan tersebut mengenai sejumlah proyek yang sudah berjalan. Petunjuknya seperti apa kita belum tahu sekali. Jadi kita mohon nanti baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah di kabupaten mau memberikan penjelasan, mau memberikan arahan ke kita bagaimana tindak lanjut kita terhadap kegiatan. Cegah penyebaran virus corona, petugas gabungan TNI Polri dan tim medis melakukan pemeriksaan kendaraan dan penumpang di kawasan perbatasan Mandailing Natal. Pemeriksaan kendaraan dan kesehatan penumpang dilakukan di posko penanganan COVID-19 di kawasan perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Muara Sipongi, Mandailing Natal. Petugas gabungan dari anggota Koramil dan Polsek Muara Sipongi memeriksa seluruh kendaraan yang masuk ke Mandailing Natal, dilanjutkan dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Sementara petugas medis dari Puskesmas Muara Sipongi melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan riwayat perjalanan para penumpang. Menurut Kepala Puskesmas Muara Sipongi, dari pemeriksaan yang dilakukan tidak ada ditemukan pengendara maupun penumpang yang terindikasi COVID-19. Kendaraan yang masuk ke Mandailing Natal kita stop dan penumpang daripada bus tersebut kita periksa temperatur, kita telusur mau kemana, riwayat perjalanan dia dari mana, dan mobil tersebut kita desinfektan. Petugas gabungan dari TNI Polri Syah Bandar dan Pemko Tanjung Balai melakukan patroli di sepanjang perairan Asahan guna mengantisipasi masuknya TKI ilegal dari Malaysia di tengah pandemi COVID-19. Patroli dilakukan petugas gabungan dengan menyusuri aliran Sungai Asahan untuk melihat pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di sepanjang aliran perairan Asahan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya TKI ilegal dari Malaysia melalui perairan laut Indonesia. Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial menyampaikan hasil pemantauan nantinya akan dibawa ke Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk ditindaklanjuti dengan memperketat patroli di perbatasan di tengah pandemi COVID-19. Selain berpatroli, petugas gabungan juga melakukan sosialisasi dan pembagian masker kepada masyarakat nelayan yang berada di sepanjang perairan Asahan. Dalam guna mengantisipasi virus corona yang sekarang merebak di Indonesia.
Oleh sebab itu kita mengecek, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan juga apabila ada TKI atau Puluhan personil Satuan Kapal Patroli Lantamal 1 Belawan melakukan patroli dalam rangka mencegah dan meminimalisir masuknya virus COVID-19 ke Sumatera Utara. Imbauan kesehatan diberikan ke seluruh kapal yang hendak sandar ataupun lego jangkar di perairan Belawan. Agar ikut mencegah penularan. Dengan menggunakan kapal Angkatan Laut Telaga 7 dan kapal patroli keamanan laut Karang Gading, personil Lantamal 1 Belawan memberikan sosialisasi ke seluruh kapal di perairan Belawan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Meski hingga kini belum ditemukan adanya suspek COVID-19 pada awak dan anak buah kapal, petugas patroli tetap melakukan patroli rutin untuk memperketat pengawasan kapal yang masuk. Petugas juga mengimbau seluruh kapal agar menerapkan social distancing dan physical distancing kepada seluruh awak kapal dan nelayan yang melaut. Sementara General Manager PT Pelindo 1 Cabang Belawan, Yahrham Harid mengatakan, selain patroli gabungan, pihaknya juga melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh kapal, terutama kepada kapal yang akan masuk ke area pelabuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu dalam lindungannya. Untuk mencegah virus corona ini ada di sini. Itu dimulai dengan kita sudah mulai coba dengan artinya kita sudah mulai melaksanakan kegiatan disinfektan. Itu kita lakukan sebelum kapal masuk, setelah kapal keluar. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai sejumlah daerah di Sumatera Utara melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, aparatur sipil negara di Mandailing Natal menyumbangkan 10% pendapatannya di luar gaji untuk membantu pemerintah menangani penyebaran virus COVID-19. Sumbangan berasal dari 10% besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP dari masing-masing ASN. Sumbangan 10% TPP ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak akibat wabah COVID-19. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution mengatakan, mengatasi dampak virus COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat, Pemkab Mandailing Natal menginstruksikan kepada seluruh ASN, Eselon 2 dan 3 menyumbangkan 10% penghasilannya dari alokasi tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Sumbangan ini merupakan bentuk kepedulian seluruh masyarakat Mandailing Natal yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kecil yang terdampak perekonomiannya akibat wabah COVID-19. Selain seruan memberikan sumbangan, Bupati juga mengimbau para petani untuk tidak menjual hasil panennya keluar wilayah Mandailing Natal. sedang kita persiapkan semuanya. Itu tadi saya bilang, jangan dulu ada padi-padi, beras-beras, hasil Madinah ini dijual keluar. Jangan para toke-toke, jangan para tengkulak bersekulan, karena yang susah nanti masyarakat kita sendiri. 5 rumah sakit di Kabupaten Langkat mendapatkan bantuan pakaian alat pelindung diri atau APD untuk penanganan pasien COVID-19. Bantuan APD diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada 5 rumah sakit di Kabupaten Langkat. Kelima rumah sakit tersebut antara lain Rumah Sakit Daerah Tanjung Pura, Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, Rumah Sakit Delia, Rumah Sakit Putri Bidadari, dan Rumah Sakit PTPN 4 Tanjung Selamat. Setiap rumah sakit mendapatkan bantuan 3 set alat pelindung diri. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, Sofyan Armaya, menyatakan ketersediaan APD sangat penting bagi tim medis dan paramedis untuk menangani pasien COVID-19. Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19, tercatat ada 18 orang masuk dalam ODP. BNPB Provinsi menyerahkan kepada kami untuk diserahkan kepada rumah sakit dan puskesmas. Pada hari ini kami memberikan ke 5 puskesmas yang berada di Kabupaten Langkat. Untuk membantu pemerintah menanggulangi pencegahan virus corona, Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kecamatan Sunggal Medan melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan rumah penduduk. Penyemprotan disinfektan difokuskan di kawasan rumah penduduk di Jalan C Mencirim, Pasar 6, Desa C Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu lalu.
Sejumlah titik seperti rumah warga, pasar, lapangan bola, dan rumah ibadah disemprotkan disinfektan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Tak hanya penyemprotan disinfektan, DPC Nasdem Sunggal juga melakukan aksi long march dengan membawa berbagai poster sosialisasi penerapan hidup sehat. Ketua DPC Nasdem Sunggal Eka Sanjaya mengatakan kegiatan ini akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Kami lakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik Desa Sesemayang, Kecamatan Sunggal. Di pasar juga kami lakukan tadi, di rumah ibadah dan juga di rumah-rumah warga untuk memutus penyebaran. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan masih gencar dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Di Kota Tebing Tinggi, penyemprotan dilakukan secara massal dengan melibatkan puluhan personil gabungan. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan anggota DPRD Nias Utara Forti Perdana Putra Zega bersama pemuda Kecamatan Sitolu Ori, Nias Utara. Penyemprotan menyisir berbagai fasilitas umum berupa kantor pemerintah Desa Hili Saloo, kantor Kecamatan Sitolu Ori, rumah ibadah hingga rumah warga. Di Padang Sidimpuan, penyemprotan disinfektan secara massal cegah penyebaran COVID-19 dilakukan petugas gabungan di sejumlah ruas jalan protokol sesuai instruksi Kapolri. Selain penyemprotan disinfektan, Polres Padang Sidimpuan juga mendirikan bilik sterilisasi di perbatasan kota. Melalui bilik tersebut, kendaraan akan disemprot disinfektan, sedangkan penumpang dan pengendara wajib menjalani pemeriksaan kesehatan. Sementara di Kota Tebing Tinggi, personil gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan juga menyemprotkan disinfektan menggunakan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil water cannon berkapasitas 20.000 liter ke sejumlah ruas jalan protokol di inti kota. Kapolres Tebing Tinggi AKBP James Parlindungan Huta Gaul mengatakan penyemprotan disinfektan dilakukan serentak di seluruh Indonesia sesuai surat telegram Kapolri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hingga kini belum ada ditemukan kasus positif COVID-19 di Kota Tebing Tinggi, namun 137 orang masuk dalam pemantauan. Bekerja sama dan bersama-sama bergotong royong, baik dengan Polri, TNI, Pemko, dan kemudian dari DPRD, Bapak Ketua DPRD juga hadir. Kita bersama-sama memberi himbauan sambil melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah kota. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mari terus kita terapkan social distancing cegah penyebaran virus corona. Sampai jumpa.